pesan-pesan kan nih buat teman-teman yang nonton, mungkin tentang ikan impor, mungkin yang mau impor atau mengenai impor yang lu tahu atau yang lu mau sharing ke teman-teman. Jangan impor deh. Jangan impor. Bentar. Sebelum kita lanjut videonya, pastikan kalian sudah klik tombol subscribe-nya. Oke, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kita ketemu lagi di channel Fandi Ahmad. Iya. Nah, di video kali ini gue lagi ada di tempatnya Om Dendi lagi nih, di Jager Aquatic. Nah, kali ini gue mau ngobrol bareng Om Dendi. Kemarin tuh di grup Fandi Ahmad, gue sempat sharing sama teman-teman di situ. Gini Om Dendi, masalah impor nih. Nah, karena kan yang kita tahu nih teman-teman ya, Jager ini atau lu sendiri kan sekarang lagi banyak-banyaknya impor ikan diskus nih. Nah, kalau kita lihat di channel Jager Aquatic yang kemarin kita udah bahas, lu masukin ikan tuh dari berbagai sumber impor ya? Iya, berbagai sumber. Dari Amazon, dari mana-mana lah, dari macam-macam. Nah, yang mau gue tanyain tuh, why kita harus impor gitu? Kenapa gitu? Kenapa impor? Iya. Lu deh. Kenapa lu impor? Gini Om Fandi. Kenapa impor? Karena beberapa jenis ikan diskus yang diminati oleh customer Jager atau teman-teman penghobi di Indonesia gitu. Yeah. Banyak yang belum ada di sini gitu kan. Kayak misalkan kita sebut Panthera. Oke, Panthera. Ya, yang ada lagi di sini White Tiger. Iya. Dan beberapa jenis gitu. Sebenarnya tujuan kita masukin ikan impor itu pertama, ya gini, lu kan hobi. Kalau lu udah punya semua ikan yang ada di sini, memang lu nggak bosan. Iya. Dan untuk orang yang mau breed juga memang nggak mau coba jenis lain gitu. Jadi sebenarnya dengan punya banyak varian itu menurut gue bagus kok. Jadi tujuannya bukan cuma jualan aja sih gitu. Iya, soalnya kan ada juga yang bilang gini, ikan-ikan lokal kita pun juga bagus-bagus sebenarnya, nggak kalah sama ikan-ikan impor gitu kan. Nah, kenapa sih kita harus impor? Misalkan ada yang strainnya sama gitu. Jadi di lokal tuh kita udah punya strainnya. Tapi kenapa kita harus impor? Karena impor itu kan cost-nya pasti kan lumayan gede kan. Betul. Buat biaya impornya sendiri. Gini, kalau ngomong ikan lokal kita memang bagus, terutama untuk ikan jenis merah ya. Karena gue sendiri selain gue jual di sini, gue juga ekspor keluar. Dan gue juga memang kerjasama dengan breeder lokal gitu. Tapi nggak semua, hanya beberapa yang memang kita udah jalin kerjasama. Kita ada ekspor ikan merah itu ke Eropa ada, ke Asia juga ada. Artinya orang-orang sana pun tertarik sama ikan lokal yang kita punya gitu. Dan kenapa gua impor juga ya, menurut gua itu timbal balik sih. Kita tukeran market, kita tukeran stok, kita jual di sini yang di sini belum ada, dan yang di sini udah ada kita jual keluar gitu. Jadi so far sih nggak ada kepentingan apa-apa ya gitu. Ya memang pengen masukin aja lah gitu. Kasarnya mau masukin lah. Soalnya kan waktu itu kita sempat ngobrol nih Om Denden. Kenapa sih gue impor nih waktu kita ngobrol di belakang kamera gitu kan? Karena kita tuh pengen istilahnya memperbaiki genetik lah. Itu salah satunya juga. Nah, waktu itu kan kita sempat ngobrol kayak gitu kan. Kenapa harus diimpor? Karena yang kita tahu kalau inbreed itu kan, kalau misalkan makin jauh di inbreed, kualitas akan makin menurun. Kalau nggak salah waktu itu lo ngomong gitu ke gue. Itu gimana menurut lo? Gini, berarti kita sharing ya. Kalau salah atau bener itu di luar konteks. Kita cuma sharing yang gua tahu juga. Menurut gua inbreed itu sebetulnya nggak baik memang. Apalagi kayak kita kalau main di binatang lain. Gua kebetulan main kucing ras. Kucing itu nggak boleh di inbreed karena yang kita takut adalah anaknya nanti bisa jadi cacat kemungkinan. Menurun genetiknya, kayak dari misalkan kucing Maine Coon ukurannya jadi lebih kecil atau lebih rentan sakit. Cuma untuk konteksnya di diskus memang kita perlu juga inbreed. Untuk apa? Untuk penguatan si jenisnya ini gitu. Si genetiknya itu. Cuma mungkin dibatasin misalkan sampai F3.
nggak sampai yang terus-terusan gitu. Ya ada kalanya juga kita perlu pembaruan genetiknya, kita kawinin dari ikan-ikan yang beda darahnya gitu. Bloodline-nya nggak dari itu aja. Iya. Bloodline-nya tuh nggak dari lingkup Indonesia lah, paling nggak kalau kita impor itu jaga aman bloodline itu sendiri gitu, maksud lu gitu ya? Kita coba create something yang baru lah gitu. Maksud create something yang baru. Nah, kalau misalkan harga ikan impor sendiri itu menurut lo gini deh, bukan kita ngomongin untuk harga per jenisnya ya, maksudnya harga dari biaya lu ngimpor sendiri. Nah, itu tuh prosesnya gimana sih kalau misalkan ada deh orang atau teman-teman kita yang mau coba impor sendiri dari luar. Nah, itu ribet atau enggak sih atau gimana? Cukup rumit karena pertama kita juga harus tahu mau ngambil sama siapa dan nggak semua breeder di luar itu mau jual ke kita. Iya. Gitu. Kita perlu punya relasi pertama. Kedua, kita nggak bisa ngambil dengan kuantiti yang sedikit karena ongkosnya cukup lumayan tinggi. Kalau lo misalkan mau impor tapi cuma ngambil satu box, itu cost-nya nggak nutup kemana-mana. Itulah kenapa kita kalau ngambil impor itu bisa sampai 10 box, 20 box. Karena kita ngejar di ongkirnya kita minimalisir. Dan kenapa gue juga impor yang tadi gue bahas ya? Karena ya gue juga nge-breed. Gue juga nge-breed, gue juga belajar, dan gue butuh ikan-ikan yang gue impor itu buat gue pribadi. Dan gue nggak bisa beli satu. Iya benar. Akhirnya gue juga sambil jual. Kalau gue disuruh pilih sebagai gue yang mau nge-breed, gue pilih untuk gak jual semua. Lu beli sendiri gitu. Tapi karena nggak memungkinkan gitu, akhirnya ya harus gue bagi juga lah, gue jual juga. Bagi ke teman-teman juga ya. Soalnya ada nanya ke gue nih, Bang, ini price list DJ Kenapa tuh? Mahal? Bukan mahal sih, maksudnya di atas yang biasanya dilihat mungkin ya. Di atas yang khususnya di grup Fandi Ahmad ya. Mungkin agak tinggi gitu. Karena memang yang dilihat itu price list impor ya, yang kemarin kita bahas. Nah, mungkin lu bisa kasih penjelasan. Kenapa mahal? Iya, kenapa mahal? Kenapa? Pertama karena kita pakai ongkos buat kirim ke sini. Biaya handling di sana, pesawat di sana, kirim ke sini dan handling di sini. Biaya karantina, selama karantina kita pakai banyak kayak vitamin atau apa lain-lain, dan di sana pun makan nggak pakai cacing. Di sana makan pakai burger yang memang kosnya juga lumayan. Lalu gue beli bukan dari breeder yang sembarangan. Gitu. Jadi gue memang selektif juga. Buat apa gue impor kalau gue asal impor? Gue pilih gitu. Gue pilih mana breeder yang oke, karena gue juga mau pakai ikannya, bukan untuk jual semua gitu. Oke, bukan semata-mata lu lepas semuanya. Enggak. Lu ambil beberapa. Berarti lu selektif juga dong? Buat lu sendiri atau gimana? Kebanyakan gini sebenarnya, kadang gue udah pilih. Cuma kalau customer udah keburu datang, dan kalau gue udah pisahin pun kan gue di sini, ikannya kelihatan. Ya biasanya diambil sama customer, akhirnya gue dapet yang sisa. It's okay buat gue karena gue butuh genetiknya. Tapi kebanyakan kalau misalkan sama kayak di sini ya, kita misalkan ambil satu strain nih. Lu tahu nggak sih itu benar-benar satu indukan atau dari satu strain gini ya? Kalau gue nanya sama breeder, nanya langsung ya. Dan memang gue nggak share sih, gue nggak share ini dari satu batch atau apa enggak. Tapi gue nanya dari sebelum gue beli, gue pasti tanya di sana parameternya gimana, makannya apa, pola makannya sehari misalkan berapa kali, terus ya ini indukannya mana, satu batch atau enggak. Karena gini, ketika gue masukin ikan dari breeder yang kita ngomong misalkan breeder hebat, ikannya bagus. Kalau gue nggak bisa ngikutin perawatannya, ikannya menurun. Oh gitu. Karena gue percaya ikan bagus itu nggak cuma dari genetik, tapi pola perawatannya. Nah, ketika misalkan gue kasih ikan bagus nih Grand Champion, kalau lu ngurusnya ngasal atau ngasih makannya juga sembarangan, gue yakin itu menurun. Oke, nah ini menarik nih, perawatan balik lagi ya. Berarti lu nanya perawatan ke breeder asalnya nih. Nah sampai sini lu ngikutin perawatan dia atau lu punya pakem perawatan sendiri kan? Lu pakai yang mana? Ikutin dulu atau gimana? Untuk perawatan ikan pertama ya. Kalau pertama dari ikan yang baru masuk, gue ikut breedernya. Kebetulan gue juga senang kenapa gue impor, karena gue bisa tukar ilmu sama para breeder. Gue bisa sharing dan mereka pasti prioritas karena gue customer ya.
Gue tanya di sana seperti apa, misalkan cara ternaknya seperti apa, ngebreed seperti apa, dan perawatannya seperti apa, semua gue tanya selama dia jawab gue tanya. Dan ketika ikan sudah settle di sini, pasti gue punya satu cara sendiri yang menurut gue paling oke buat diterapin di sini. Iya. Ketika udah settle ya, gitu. Kalau belum settle gue masih ikut. At least gue tahu, oh di sana makannya 5 kali. Gue pasti bakal sharing lagi sama breeder ya. Kalau gue kasih makan cuma 2 kali, tapi gue bikin 2 kali tapi dia kenyang, bermasalah atau enggak? Jadi gue pasti sharing. Berarti lo ikan datang lo ikutin dulu sesuai sama di breedernya, baru lo ketika settle lo sesuaikan apa yang biasa lo lakuin di sini. Ya karena ikan kalau udah settle kan udah enak aja. Nah itu biasanya berapa hari tuh dari ikan impor sampai ke settle sampai siap jual, sampai siap kirim lah? Ini udah belum? Ini kan udah nih. Udah settle. Ini datangnya tanggal 5, berarti sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 13 sih. 8 hari lah. 8 hari settle ya. Karena memang di prosedur karantina gue hari ke-1 sampai hari ke-8 yang memang kita fokus banget. Setelah hari ke-8 semuanya udah normal. Kayak mau nguras total kayak yang lain gak masalah. Atau mau disamain semua udah gak masalah. Tapi di awal benar-benar kita udah ada prosedur yang harus diikutin. Nah sama kemarin gue lihat nih pas unboxing lu ya, pas unboxing Jaeger tuh apa ya? Lu gak aklimatisasi? Iya, nah itu yang banyak jadi pertanyaan ke gue, bang kok si Jaeger aklimatisasinya begini beda sama yang lu kasih tahu bang gini-gini. Nah silakan dijawab. Sebenarnya gini, kalau kita udah tahu karakter air di tempat kita sendiri, gue diukur loh semua dari pH, TDS gue ukur. Dissolve oksigen terlarut gue ukur, dan suhunya gue juga cek. Jadi ketika ikan datang kemarin case-nya seperti ini, gue beli ikan dari Malaysia, pengirimannya 2 hari di pesawat. Sampai sini kantongnya sudah kotor, banyak kotoran, kantongnya sudah kempes, ada yang benar-benar udah gak ada oksigen. Kalau lu jadi gue, pertama kali yang lu lakuin apa? Lu tetap aklimatisasi, lu tuang air ke dalam plastik ikan yang udah kepalanya di bawah, atau lu mau gimana? Gue lempar balik dulu pertanyaan itu. Kalau gue karena gue belum pernah impor ya, jadi gue belum bisa menentukan. Jadi gini, menurut gue ikan ini di kantong sudah banyak amonianya. Yang gue takut adalah dia keracunan amonia. Nah, kenapa gue cuma gue tetap aklimatisasi, gue nyamain suhunya. Kalau lu lihat, gue nyiapin kemarin di bawah itu gue siapin box, diisi air yang juga udah gue siapin selama 2 hari sama kayak tank-tank ini. Gue samain suhunya, ketika udah sama, gue ambil ikannya aja. Kenapa? Karena di kantong ini ada amonia. Gue taruh di dalam akuarium. Yang gue tahu adalah ketika ikan posisinya seperti itu, dia sangat stres dan dia di dalam darahnya sudah terkontaminasi lah sama amonia. Jadi gue butuh ngebantu dia. Pertama, oksigen gue harus bagus. Gue harus kasih dia oksigen yang bagus. Gue udah siapin di tank dengan oksigen 7 ppm. Kedua, gue harus kasih garam ikan dengan dosis yang udah gue tentuin. Gitu. Untuk apa? Untuk ngebantu proses osmoregulasinya. Gitu. Ketika dia osmoregulasinya bagus, dia bisa mengimbangi badannya, itu bisa ibaratnya dia nggak kekurang, cairannya bisa dikontrol lah di dalam tubuh. Jadi ikan oke. Nah kalau lu ngomong atau ada yang komplain tentang cara gua aklimatisasi kemarin salah atau gini deh, salah atau bener, itu nggak ada yang mutlak. Setiap orang punya cara masing-masing. Dan gua pun kadang ngerubah tergantung kondisi. Cuma sekarang kan lu lihat ikan gua gimana? Nah itu yang gue mau tanyain. Ini kan kalau yang gue lihat sekarang ya, ikannya udah sehat, udah aktif banget teman-teman. Nah ini ada yang sampai tewas nggak sih? Ada yang mati nggak sih dari kemarin? Nggak ada satupun ya. Berarti aman tuh dari dengan cara lo seperti itu. Sampai sekarang berarti aman semua ya? Aman, karena gue juga gini lah. Gue impor, gue ngeluarin dana yang nggak sedikit, nggak mungkin gue ngasal bro. Iya betul. Gue pasti pelajarin, gue pasti cari tahu, gue pasti banyak baca gitu, banyak tanya sana sini. Intinya pasti hati-hati banget lah harusnya ya. Sangat hati-hati. Kelihatannya aja kok boy. Iya kelihatannya kok boy. Tapi sebenarnya itu udah penuh perhitungan menurut lo gitu ya. Udah, dan buktinya nggak kenapa-napa. Bahkan udah beberapa customer yang ngambil ikan-ikannya udah pada kosong, dan gue selalu tanya gimana ikannya, aman. Oh di tempat customernya. Ya aman, oke.
Oke, jadi buat teman-teman yang belum tahu kemarin, jadi Om Deddy ini untuk aklimatisasinya itu cepat banget ya. Jadi cuma samain suhu antara suhu air di dalam kantong plastik sama air suhu di sini 15 menit doang ya kemarin ya. Sekitar 15 menit. Iya, sekitar 15 menit terus ikan langsung masuk ke sini gitu loh. Tapi gua kasih garam. Tapi airnya udah disiapin lah, DO-nya udah bagus. pH juga udah cek berarti ya? Udah. pH, DO, suhu sama lokasi garam gitu ya. Dan sebelum kirim kan gua tanya pH di sana. Itu kuncinya juga kali ya. Itu informasi yang baik buat gua dong. Gua udah tahu pH di sana. Jadi it's okay. Karena kan yang penting ya kalau kita simple kita browsing lah. Di situ ditulis kalau pH itu nggak boleh ada perubahan yang terlalu jauh, misalkan 0,5 ke atas. Iya. Ya gue tinggal ikutin prosedurnya aja. Selama berubahnya nggak jauh. Problemnya apa? Oke, selama kalau perubahannya nggak jauh, nggak ada problem. Misalkan perubahannya jauh lah dari breeder lama ke tempat lu misalkan. Nah itu lu gimana? Menyiasati itu apa? Lu bakal perlu aklimatisasi standar kah? Tergantung kondisi ikan datangnya. Kalau ikan datang seperti kemarin, gue tetap ngelakuin hal yang sama. Seperti kemarin tuh gimana? Masih oke kah ikan atau enggak? Sangat tidak oke. Atau... Karena waktu gue unboxing kan teman-teman lihat semua. Waktu gue live ikan rata tiduran. Iya, rebahan semua. Jadi kalau misalkan ikannya pas datang udah masih oke nih, itu lu boleh lakuin aklimatisasi seperti biasa. Seperti biasa ya jadi. Dan kebetulan kemarin kan gue unboxing itu tengah malam loh. Iya betul. Iya, untuk tenaga banget ya. Iya, gue sendiri juga udah capek banget dari pagi kerja ngurusin ikan, bantu anak-anak. Iya. Jadi ya selama ikan gue nggak sakit dan lu lihat sekarang juga makannya oke, menurut gue nggak ada problem apa-apa sih, nggak ada masalah apa-apa dan nggak ada hal yang harus gue debatin juga. Betul. Karena kita sharing lah jadinya ya. Jadi kan kita tahu nih gimana menangani ikan impor. Ini kan versi lu gitu kan. Ya, mungkin teman-teman yang lain juga atau penjual-penjual diskus yang lain di luar sana punya cara sendiri. Komen aja. Iya, silakan di komen gimana caranya. Kasih tahu kita juga gitu kan. Mungkin bisa diterapkan di sini juga ya. Nanti. Nah, terakhir ada apa ya? Pesan-pesan kan nih buat teman-teman yang nonton mungkin tentang ikan impor, mungkin yang mau impor atau mengenai impor yang lu tahu atau yang lu mau sharing ke teman-teman. Jangan impor deh. Jangan impor. Nanti jadi saingan bro. Tetap nggak mau jadi saingan. Nah, cuma paling gini, gue sih selalu mau kasih saran ke teman-teman buat yang pelihara ikan diskus ya atau yang mau pelihara. Nomor satu adalah yang penting lu suka sama ikannya. Tetap sama, yang penting hobi itu kan harus menyenangkan. Harus menyenangkan. Nggak peduli ikan itu impor, nggak peduli ikan itu lokal, nggak peduli ikan itu dari mana, siapa breedernya. Selama lu suka, selama lu mampu beli, why not? Hajar gitu ya. Nah itu. Hobi kita buat apa bro? Ya. Nah itu yang sering disampaikan sama Om Den. Selama lu suka, selama lu bisa beli, ya udah kita beli gitu. Ya udah. Jadi jangan jadi susah gitu loh kita hobi itu jangan jadi beban. Jangan jadi beban, jangan jadi keributan, apalagi kita kontra cekcok gara-gara perbedaan cara. Perbedaan cara. Menurut gue ini kan hobi. Ya tetap happy aja, tetap happy, tetap nikmatin. Ya, justru semakin banyak cara, semakin banyak pilihan buat kita sebagai penghobi. Betul. Mana yang kita mau pilih? Impor atau lokal, no problem lah. Intinya tetap ikan diskus yang harus kita rawat, yang kita suka. Kita harus suka ikan yang mau kita rawat. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai ikan Jaeger. Mengenai pembahasan ikan impor yang ada di Jaeger Aquatic atau menurut Om Deddy. Ya, thank you Om Pandi udah main mulu ke sini. Ada teman gua. Iya, gua kayaknya harus main terus ke sini karena banyak teman-teman yang suka sharing-sharing mengenai ikan diskus yang mungkin belum bisa gua sharing di grup. Jadi gua harus sharing bareng Om Deddy. Ini sharing ya. Sharing. Bukan menggurui, bukan ngajarin, nggak harus diikutin juga kok. Ini cuma sharing apa yang kita lakuin di sini, apa yang Om Deddy lakuin di sini. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya menjadi inspirasi, semoga menjadi informasi, semoga menjadi edukasi buat teman-teman semua. Jangan lupa di like, jangan lupa di komen, jangan lupa di subscribe channelnya Fandi Ahmad, juga channelnya Jaeger Aquatic, sama IG-nya Jaeger Aquatic, Fandi Ahmad _ YouTube, di follow. Jaeger Diskus jangan lupa bro. Iya, Jaeger Diskus, Jaeger Aquatic,
Fandi Ahmad _ YT. Fandi Ahmad, betul. Itu wajib di follow. itu. Ya, itu di follow ya. Nanti kita bakal ada giveaway ikan-ikan impor dari Boleh beneran. Lu ya, giveaway aja. kan bener. Kita akan ada giveaway di channelnya Jikar Aquatic sama Fandi Ahmad. Oke, thank you udah nonton video ini. Assalamualaikum.